Ya mungkin kan pasti kan dia dari pas kemarin sakit itu tuh kena kesininya juga gitu, terus jadi kayak emang ngebangunin semangatnya tuh butuh effort juga gitu. Dan Audio Jungle. alhamdulillah apa keadaannya Sony semakin membaik. Terus juga dia sekarang udah belajar jalan. Sekarang setiap hari ada fisioterapi. Nanti itu kayak jam-jam 2 siangan itu dia ada fisioterapi. Jadi ada belajar jalan. Nah, waktu kemarin itu kan dari belajar jalan itu bertahap, dari dipegangin terus sampai akhirnya dia bisa sendiri gitu. Terus juga sekarang setiap hari dia makin semangat sih, karena kan waktu pas kayak awal-awal kemarin tuh sempet kayak aku yang ngajakin ayo ayo belajar jalan gitu kan, terus kayak udah ntar aja deh gitu. Ya mungkin kan pasti kan dia dari pas kemarin sakit itu tuh kena kesininya juga gitu, terus jadi kayak emang ngebangunin semangatnya tuh butuh effort juga gitu. Dan akhirnya ayo bisa, ayo belajar jalan, ayo belajar gitu, udah akhirnya belajar jalan. Terus jalannya dari yang tadi aku bilang dipegangin sampai udah nggak dipegangin lagi gitu. Terus juga dia happy didatengin temen-temennya tuh, dia seneng. Apalagi kan Ustadz Maulana setiap hari ya, hampir setiap hari datang gitu, ngasih support. Terus juga kadang-kadang main sama anakku juga gitu, dan nyemangatin dia kayak gitu sih, alhamdulillah. Terus juga obat-obatannya dia baru kemarin aku dapat kabar dari profnya itu sudah mulai dikurangi obat-obatannya gitu, banyak yang udah mulai dikurangin. Terus juga dia udah mulai kayak bisa ini lagi, happy gitu, yang kayak udah mulai bercanda-bercanda lagi tuh, udah mulai mau gitu loh. Tadinya tuh kan kayak paling banyaknya tuh lebih banyak tidur, terus kayak kayak komunikasi juga ya seadanya aja, seperlunya aja gitu, kayak gitu. Karena mungkin untuk suami belajar jalan tuh akibat dari apa sebenarnya? Dari penyempitannya, karena memang kan itu faktor syaraf itu, kalau misalkan kita anggap sepele kan nggak bisa ya, ternyata aku aja baru tahu gitu. Kita harus aware banget terhadap diri sendiri, bahkan nggak usah jauh-jauh deh kasus yang kayak bukan kayak Sony aja, yang ringan aja. Aku kan pernah ya kena di leher gitu, itu cuma gara-gara nunduk ke bawah aja tuh sakitnya bukan main gitu. Dan itu ada apa namanya, untuk kita ngebalikin supaya bisa bener lagi aja prosesnya cukup panjang saya gitu. Itu aku gitu sampai pakai sanggahan leher gitu kan, apalagi ini dia yang ibaratnya udah penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya juga ada gitu. Jadi itu adalah salah satu proses fisioterapinya, dimana supaya tidak ada lagi juga bisa kayak apa ya, bahasa kedokterannya aku juga nggak paham ya, pokoknya biar dia tuh bisa lebih baik lah gitu kalau bahasa kita gitu. Kenapa ya kemarin mamanya Kak Sony juga Datang. gimana? Alhamdulillah kemarin mamanya sempet datang. uh, Sebenarnya kan aku udah sempet bilang sih, udah mah nggak apa-apa, udah doain aja gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak ngasih tahu sih, maksudnya sakitnya sampai ada tindakan tuh kita nggak ngomong. Jadi kita cuma kayak ngomongnya ya udah mah ini cuma disuruh istirahat aja kok di rumah sakit, nggak ada apa-apa. Kan nanyain terus kenapa sih gitu kan, karena cukup lama ya di sini gitu. Tapi kan aku nggak kasih tahu sih. Aku juga pesan sama kakak-kakaknya untuk nggak usah dikasih tahu. Aku bilang biar mama juga nggak pikiran, kan lagi sakitnya juga nggak enak gitu posisinya gitu. Kemarin seharian di sini mamahnya, cuma kalau mama aku memang nggak bisa datang karena mama kan memang sakitnya udah nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi paling mama aku sih yang cuma nanyain gitu, nanyain maksudnya kayak kok aku nggak datengin mama aku gitu kan, udah lumayan lama gitu. Jadi ya aku kasih taunya udah bilang aja aku keluar kota, kan tinggalnya sama abangku yang dokter. Terus aku bilang udah bilang aja aku keluar kota, jangan kasih tahu Sony sakit. Jadi ya dia nggak dikasih nonton apa-apa tuh, enggak gitu kan. Jadi bener-bener kebetulan juga karena demensia Alzheimer gitu kan, jadi dia kayak kadang inget kadang enggak gitu. Jadi dijaga banget sih, maksudnya proses hatinya gitu. Jadi memang aku nggak sama semua anak-anak juga selalu kayak jadi baik-baik aja kok, semakin lama semakin baik, karena kan omongan itu doa. Jadi aku setiap ngomong sama orang didoain semakin baik lagi gitu. Respon Kak Sony sendiri di
datang ke mama gimana? Oh seneng banget, happy dia, langsung pelukan, kangen-kangenan gitu. Terus juga ngobrol, terus mamanya juga ngedoain gitu kan, ngedoain Sony supaya cepet sembuh, jangan sakit ya gitu. Karena memang Sony di keluarganya itu yang paling deket sama mamanya itu, sepenglihatan aku tuh maksudnya yang paling bener-bener deket banget tuh Kak Elma sama Sony. Nah, Sony itu dia tuh bisa kalau setiap abis syuting kerja tuh pasti datengin ibunya gitu. Mau jaraknya seberapa jauh juga dia selalu datengin ke mama. Sayang aku ke mama ya, iya datengin kayak gitu-gitu. Nanti kalau pas lagi sama kita jalan-jalan kayak gitu-gitu sebelumnya. Bilang sama mamanya berarti sakit apa Kak? Aku bilang aja cuma kayak ada masalah salah duduk, aku bilang gitu apa gitu. Oh gitu ya gitu, mamanya gitu. Kak, Kak Sony baru boleh main HP lagi, kita sempat nulis status itu dia memang nggak dibolehin main HP atau gimana Kak? Iya, bukan nggak dibolehin sih. Aku tuh kayak netralisir keadaannya dia tuh biar nggak ngelihat sesuatu hal yang mungkin em, aku selalu bilang Bi kita sama-sama ngeliat ke bawah ya gitu. Masih banyak orang-orang yang mungkin ujiannya lebih berat dari kita. Karena kan tujuannya biar lebih tenang aja sih gitu. Terus juga dia juga butuh banyak istirahat kemarin-kemarin itu gitu. Dan alhamdulillahnya di saat dia udah mulai bisa gitu dan enak gitu dan bisa ngobrol-ngobrol ya dia udah bisa megang handphone. Dia tuh kayak suka nggak ngomong juga sih sama aku gitu, kayak tiba-tiba megang gitu, tiba-tiba gitu kayak nggak ngomong gitu, ngapain kamu ngepost aku gitu kan, ngapain, takutnya tuh ngelihat kayak berita-berita atau apa gitu kan, karena kadang kan ada yang ibaratnya komen-komennya juga ada yang misalkan di iniin apa sih namanya katanya suruh rukiah gini-gini segala macam gitu ya, makanya aku udah kayak udah gak usah ngeliat yang gitu-gitu deh gitu kan, takutnya pikirannya jadi kemana-mana gitu. Tapi ini kan memang urusannya itu berurusan dengan medis, udah jelas sakitnya apa, terus juga dapat dokter yang tepat juga, diobatin dengan baik. Alhamdulillahnya kan ketahuan dengan cepat gitu. Karena yang paling terpenting adalah aku ingat banget kata dokternya, kalau misalkan ibu terlambat bawa aja jadinya nggak akan begini Bu gitu. Nah itu yang aku bersyukur sama Allah. Jadi aku tetap mengambil hikmah dari kejadian kemarin gitu. Qadarullah, Allah kasih dia tiba-tiba sakit pencernaan ya supaya dia istirahat dan akhirnya ketahuan gitu sakitnya dia yang lain gitu. Dari Tapi saat untuk fisioterapinya itu latihan setiap hari atau Setiap hari. Nanti rencananya hari ini sama dokternya harus pakai mulai naik tangga gitu, naik turun tangga gitu, biar otot-ototnya juga jadi kuat lagi gitu. Kalau yang kemarin itu jalan, pokoknya lebih banyak jalan, terus kayak tangannya disuruh rentangin gitu-gitu, kayak yang digitu-gituin, terus menahan begini gitu, nahan kayak gitu-gitu. Terus juga kemarin belajar duduknya nggak boleh dihentak gitu, jadi harus pelan-pelan mastiin dirinya dia memang udah bisa, otot-ototnya enak semuanya gitu. Nanti kalau misalnya Bang Tony sudah pulang untuk latihan fisioterapi, apakah lanjutin di rumah sama kakak itu setelah di rumah? Oh iya dong, pokoknya kan dia akan lebih semangat pastinya nanti kalau seandainya dia pulang ke rumah ada anak-anaknya, suasananya juga lebih enak, bukan di rumah sakit, di rumahnya dia sendiri lebih nyaman. Pastinya nanti aku akan ajak dia jalan setiap pagi gitu. Terus juga di luar dari tetap aku akan lakukan fisioterapi dari rumah sakit gitu, datang ke sini untuk tetap rutin karena masih rutin. Sony itu kan 6 bulan nggak boleh lepas obat gitu, jadi benar-benar harus fokus sama obatnya itu, nggak boleh dilepas sama sekali, nggak boleh ke skip. Terus juga akan ada selama 6 bulan itu check up ke dokter, setiap bulannya itu akan ada beberapa dokter kan yang di check up gitu, jadi ya memang harus dilakukan gitu. Jadi rutinitasnya sekarang agak sedikit berubah tapi nggak jadi masalah, tapi kan Allah udah kasih dia udah semakin membaik nih, aku bersyukur banget sih gitu. Tapi untuk kepulangan sendiri nih Kak, Iya. Kakak juga memang di status juga pengennya pulang ya Iya. dalam minggu ini. Nah seperti apa sih keinginan? Kalau dari kabar setiap hari dari dokternya kayak gini bagus ya, happy banget gitu. Terus dari respon-responnya dia juga gitu, karena kan dokter ngetes responnya dia juga semua gitu. Sempat waktu itu juga direspon lagi dengan alat-alat untuk syaraf gitu, keseluruhan responnya udah bagus banget gitu, alhamdulillah gitu.
kata dokter kalau dalam minggu ini semakin baik, insya Allah beberapa hari lagi udah boleh pulang. Itu aku kayak semangat banget, yuk latihan lagi yuk gitu. Jadi di luar dari fisioterapi tuh, misalkan siang fisioterapi, itu sore aku ajak jalan lagi dia. Ntar dia seneng gitu sambil aku ajakin ngobrolin anak-anak gitu. Terus anak-anak ngapain, kalau yang di rumah Abang Fas sama Kakak Ejas. Terus ibaratnya nanti ngeliatin video-video ini anak-anak lagi gini. Dan untungnya di kamar tuh masih ada yang nomor 3 kan. Jadi dia ngeliatin anaknya yang ngelakuin kelucuan-kelucuan tuh dia happy, kayak hiburan, semangat ngeliatin anaknya gitu. Walaupun kemarin itu 4 hari Sabtu anak aku sempat sakit yang ketiga, demam tinggi di atas 38. Aku makin aku bilang apa lagi nih gitu kan. Terus udah akhirnya hari kedua cuma nanyain dokternya ini ada obat gitu kan, kasih apa, terus suruh kasih obat paracetamol, obat panas. Terus ternyata pas hari kedua nggak turun, akhirnya aku bawa ke dokternya dia gitu, udah dicek semuanya segala macam. Sekarang udah membaik sih, cuma muncul bintik-bintik di mukanya aja, kayaknya kayak bekas panasnya deh kayaknya, mungkin kayak gitu. Makanya tapi dia happy aja ngeliatin anaknya gitu. Terus nanti dipelukin sama dia, ntar dia tiba-tiba turun megang infusnya terus meluk-melukin si Zafi gitu, kayak dia happy, maksudnya kayak semangatnya dia kan pasti di situ ya, di anak-anak gitu. Dan kalau Abang Fas lagi datang ke sini tuh, Masya Allah tabarakallah, dia masih inget ngemurojaah anaknya. Ayo hafalannya udah sampai mana gitu. Terus kayak coba dilihat gitu, maksudnya coba Dedi mau dengerin gitu. Kayak gitu-gitu masih inget yang gitu-gitu gitu. Aku sampai bilang, udah nggak apa-apa, ini biar sama aku aja gitu, kamu istirahat aja, kayak gitu-gitu. Aku selalu ingetin dia sih, karena masalahnya gimana ya, apapun alasannya, waktu 6 bulan itu kan sebenarnya buat Sony tuh, buat dia tuh dia selalu ngomong ini waktunya nggak sebentar ya, masih lama banget. Aku kayak ngasih tahu ke dia bahwa sebentar kok gitu, ini nggak lama, cuma 6 bulan, banyak yang lain yang lebih lama penyembuhannya gitu. 6 bulan nanti awal tahun kamu udah bisa aktivitas normal, bener-bener normal lagi gitu. Ini kan cuma dikasih batasan supaya kamu bener-bener sembuh, nggak terulang lagi sakitnya, nggak lebih dari ini, kayak gitu-gitu. Kayak 6 bulan ya. Terus kayak kadang-kadang dia suka mikir tuh, nanti aku kalau nggak boleh aktivitas yang berat-berat banget, berarti aku harus milih dong syutingnya gini-gini. Dipikirin tiap hari tuh, bisa ngomongin itu ke aku. Dan aku bilang udah nggak usah dipikirin, aku bilang kayak gitu. Ngapain kamu pikirin rezeki tuh, kalau emang Allah punya jalannya gitu, nggak diduga-duga, dari mana aja bisa datang dengan keadaan kayak kamu. Pokoknya tiap hari dipikirin. Ya aku tahu banget, aku yang tahu suami aku tuh workaholic banget. Aku tahu banget Sony tuh kayak kalau misalkan dia libur sehari aja tuh kayak ini ngapain ya gitu, kayak dia tuh ingin melakukan sesuatu gitu. Dia tuh bukan orang yang udah biarin aja, bukan tipe yang pasrah gitu. Apalagi aku tahu sikap dan pemikirannya seperti itu, jadi aku tahu apa yang sekarang dia lalui gitu. Itu pasti nggak mudah gitu, apalagi dia laki-laki ya, itu pasti di dalamnya dia kan beda gitu. Makanya kalau seandainya ada teman-temannya yang datang ke sini tuh, aku selalu bilang disemangatin ya gitu, disemangatin ya. Terus aku kadang suka ada juga bilang, ngomong yang baik-baik ya, ngomong yang bikin semangat. Jadi maksudnya takutnya ada yang misalkan kurusan, itu kan kayak dia takutnya deg gitu kan. Nah jadi aku kayak selalu setiap adanya semangatin gitu. Masih ada keluhan yang dirasakan dari kesannya nggak sih, ngomong apa gitu dari sakitnya sekarang? Kalau keluhan sih alhamdulillah semakin baik sih Mbak, dibanding yang kemarin itu sakitnya luar biasa. Karena saya tahu banget sakitnya itu, dia sampai menggangin kepalanya tuh udah yang kayak wah sakit banget. Apalagi kan yang pernah aku ceritain, yang aku sempet marah sama dia tuh, kayak dia nggak ngomong kalau dia pernah kayak hilang di dalam mobil sekejap gitu kan. Nah itu kan yang membuat aku kayak sekarang lebih banyak nanyain ke dia apa yang dia. Akhirnya aku ngobrol berdua sama dia tuh kayak, mulai sekarang apa-apa harus ngomong ya gitu, sekecil apapun apa yang dirasain harus ngomong. Dia tuh tipe yang gini loh, kalau emang dia nggak harus nyusahin, aku nggak mau nyusahin kamu gitu. Tapi ya aku balik lagi, aku ngasih tau ke dia, nggak bisa, aku tuh istri kamu gitu ya, dalam keadaan kamu kayak gini ya kita susah seneng sama-sama gitu. Nggak bisa yang kamu rasain. Terus kadang nanti kalau malam-malam bangun aja tuh kayak mungkin aku ketiduran tuh, dia suka nggak mau bangunin. Nanti tiba-tiba tuh dengar suara geretan infusnya dia gitu kan, kayak dia keribetan gitu kan, ribet banget. Baru aku ngomong, kok nggak bangunin aku gitu, udah di tengah gitu. Terus kayak
nggak apa-apa gitu, jangan bangunin gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau nyusahin terus gitu, tapi ya namanya juga yang aku bilang tadi, aku nggak tahu sih, ya mungkin aku ngerti banget dia tipe orang yang biasa ngelindungin keluarganya gitu, terus tiba-tiba dia sekarang yang sakit kan pasti akan ini ya, berasa banget lah gitu. Eja John ini juga sering datang mengunjungi. gitu kan. Dia kemarin datang, terus karena dia lagi syuting juga dia sering video call ke Sony, nanyain kondisinya, terus chatting juga. Banyak teman-temannya yang nanyain juga, dan banyak juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang datang berkali-kali juga gitu. Banyak yang support, banyak yang sayang sama dia. Juga aku nggak di luar dugaan juga yang ngejenguk juga banyak gitu, dan alhamdulillah berarti banyak yang sayang sama dia, care sama dia gitu. Ada perubahan dari Kak Sony sendiri nggak sih selama saat ini Kak? Mungkin dari segi negatif skinnya atau lebih sensitif? Ya sensitif pasti ada ya gitu, tapi kan kita harus memahami gitu, keadaan kondisinya dia itu bukan sedang baik-baik aja gitu. Jadi ibaratnya sekarang itu tuh dia lagi di masa yang nggak hanya tentang sakitnya, tapi mentalnya juga kena. Karena kan seperti kemarin aku bilang, ini kejadiannya begitu cepat dan itu pasti kena ke mentalnya, dan itu dokter juga bilang gitu, apalagi dia laki-laki Bu gitu kan. Jadi harus dipahami gitu bahwa prosesnya itu nggak akan sebentar untuk dia bisa baik-baik aja gitu, kayak gitu. Berarti pengobatan dari Bang Sony ini tidak semuanya di cover, benar? Ya nggak apa-apa ya, didoain aja. Rezeki kan bisa dapat dari mana aja, aku nggak mau ngomongin itulah. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan gitu. Masih ibaratnya ya Allah masih kasih mudah semuanya. Allah kasih jalan yang baik gitu. Dari Kak Virus sendiri banyak tawaran syuting nggak sih Kak? Kak Virus juga. Iya, aku banyak banget pendingin syuting. Kemarin manajer aku bilang, Kak ini ada beberapa sih, alhamdulillahnya banyak akhirnya yang paham. Karena sebenarnya kan ada banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan gitu. Ada beberapa brand juga yang itu sebenarnya sudah aku selesaikan. Tapi akhirnya aku tidak bisa menyelesaikan, bahkan postingan-postingan pun semuanya aku hold dulu gitu, kayak nggak fokus lah ya, kayak nggak pas aja gitu. Aku pengen fokus ke suami aku dulu gitu. Untungnya semua yang bekerja sama dengan aku, pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya aku pending ini memahami gitu loh, memahami keadaan aku, dan aku bisa nanti diselesaikan setelah suami aku bisa udah pulang ke rumah gitu. Kak, ini kan bisa dikatakan kasusnya sama seperti Indra Bekti. Nah, untuk kayak fisioterapi di luar mungkin ada nggak sih kayak keinginan nanti sama juga dokternya kayak Indra Bekti? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak ini kan fisioterapinya kan kayak yang di luaran itu, di luaran rumah. Maksudnya alternatif? Lah. Kayaknya aku nggak mau nyoba alternatif ya gitu, karena aku udah mendapatkan dokter yang pas, yang memang Sony juga ditangani dengan baik. Aku ngerasa banget karena kan kita sebagai pasangannya dan keluarga, kebetulan keluarga aku ada yang dokter juga, dan memang sudah melihat perkembangannya Sony semakin baik. Itu abang aku yang dokter juga tiap hari nanyain gitu, dan dilihat kondisinya dia oke, semakin baik, juga penanganannya cepat banget. Terus obat-obatannya dikasih juga, maksudnya ibaratnya itu cepat dilakukan gitu loh. Dan belajar dari pengalaman abang aku juga berobat alternatif berujung malah kena infeksi saluran otak gitu. Jadinya kan masih dirawat sampai sekarang di sini juga kan gitu. Jadinya dan alhamdulillah kondisinya malah justru semakin membaik di sini dengan ditangani dokter yang sama gitu. Dan sekarang udah bisa ngomong, udah bisa makan sendiri, tadinya di ICU, tadinya pakai selang, udah semakin membaik. Jadi aku belajar dari situ, kayak takut ya, ternyata kayak tiba-tiba pakai alternatif terus berujung jadi semakin sakitnya semakin parah, kan kayak nggak lucu. Jadi lebih baik ya jalannya Allah, aku pakai dengan cara medis ini, terus juga caranya Rasulullah, makan makanan yang sehat, berdoa, ikhtiar sama Allah, udah kita kuatin doa gitu ya. Mungkin ini ada salah satu pertanda Allah rindu banget dengar suara dari aku dan Sony gitu. Kita bisa sama-sama berdoa gitu. Terus juga sampai detik ini juga selama dirawat, aku selalu bangunin dia waktunya sholat malam seperti biasanya.
kadang dia yang bangunin aku di rumah, sekarang aku yang bangunin dia untuk yuk sayang sholat gitu. Jadi kita sama-sama sholat malam, kuatin doa itu. Penegasan Kakak berarti pulangnya nanti 2 hari ke depan. Iya, beberapa hari lagi. Insya Allah di dalam minggu ini bisa pulang. Doain ya. Lancar kan Kak? Kenapa? Komunikasinya Komunikasinya lancar, dia lancar banget. Alhamdulillah sekarang udah lancar, nggak kayak kemarin-kemarin yang bener-bener dia tuh lebih banyak tidurnya, ngomongnya juga jarang gitu. Oke, teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Audio